Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT KTU SMK Negeri 5 Kendal, Bapak Teguh Walio MPD. Yang kami hormati para narasumber dalam kegiatan implementasi 7 jurus BK Hebat dan serta manajemen dari SMK Negeri 5 Kendal serta Bapak Ibu yang rawuh pada kegiatan hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan implementasi 7 jurus BK Hebat dalam keadaan sehat. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan pengarahan, dan dilanjutkan dengan doa dan kegiatan diseminasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan lancarnya kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu sambutan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh PLT KTU SMK Negeri 5 Kendal kepada Bapak Teguh Walio MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala matin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati yang berkenan tim BK SMK Negeri 5 Kendal, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan atau guru dan karyawan SMK Negeri 5 Kendal yang hari ini hadir di ruangan ini. Tak lupa juga dengan tim manajemen. Mari pertama-tama kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat hidayah serta nikmat pada kita semua sehingga kita pada detik ini masih bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Salam salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang, petunjuk yang benar, petunjuk yang bisa menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita diundang di sini untuk bersama-sama berbagi praktek. Ini Pak Kolek dan Pak Imam akan berbagi praktek baik, berbagi pengalaman setelah kemarin mendapatkan pelatihan ya Pak ya, atau mendapatkan kompetensi ya, khususnya di bidang kompetensi peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling. Kenapa tidak hanya khusus ke Bapak Ibu konseling, tapi melibatkan guru-guru yang lain, karena sekarang itu peran strategis atau peran dari guru BK itu sangat strategis sekali. Artinya sangat penting peranannya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kemandirian anak, atau untuk 7 profil kelulusan khususnya di dunia di kita di SMK itu peranannya sangat penting sekali ya, sehingga dengan pelatihan itu yang nanti akan disampaikan yang kita lihat
tadi di layar itu sudah muncul ada jurus guru BK, jurus Wiro Sableng apa tadi, itu yang dinamakan 7 jurus guru BK. Jadi itu nanti kita akan lihat seperti apa jurusnya bersama-sama, dan berbagi ini yang mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan mutu kita dalam melayani anak siswa dalam hal proses pembelajaran. Jadi itu jangan kemudian nanti berpikir aku tuh guru BK kok, paling pembukaan tak tuwe. Coba nanti kita simak sama-sama seperti apa, karena guru BK, guru mata pelajaran itu harus kolaborasi dalam rangka menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Jadi ini penting kolaborasi. Mungkin kolaborasi ada dalam 7 jurus itu ya Pak ya. Nah itu ada dalam 7 jurus. Berarti kita harus kolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran kita, mendidik anak kita menjadi dewasa yang jadi tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kita tetap harus kolaborasi, baik itu guru BK maupun guru mapel. Memang guru BK itu kan bimbingan konseling. Salah satunya itu perannya adalah untuk memberi konseling. Guru BK itu juga jelas konselor ya Pak ya. Konselor itu memberikan arahan pada anak ketika anak memberikan ada masalah. Jadi memberikan jalan keluar Pak. Nah ini konsep, hanya kalau sedikit ke konsep BK-nya saja mungkin kurang menyesuaikan dengan perkembangan era sekarang. Makanya sekarang muncul 7 jurus. Jadi perannya sangat strategis ya. Jadi hanya sebagai konseling saja. Maksudnya seperti itu yang saya maksudkan. Tapi perannya banyak ya, yang nanti bisa diimplementasikan di dalam 7 jurus itu. Itu aja, mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu yang hadir ini bisa nanti bisa memahami nanti langkah-langkah dari Pak Kolek dan Pak Imam dalam rangka mengimplementasikan 7 jurus guru BK ya. Jadi itu saya yakin ini bisa bermanfaat, karena pada prinsipnya kita guru mapel itu juga pembimbing ya kan. Tidak mungkin kok guru itu ya seperti ngajarkan, yang namanya pendidik itu mendidik itu kan tidak hanya ngajar tapi juga membimbing, mengarahkan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, kami harapkan bisa stay, bisa nanti bersama-sama untuk belajar bagaimana nanti implementasi 7 jurus itu, yang mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan kita sebagai guru di kelas sampai akhir nanti, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Itu aja. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Habibi SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan di sini masih dimulai, sehingga harapan kita acara ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, sehingga berdampak baik untuk sekolah kita, yaitu SMK Negeri Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha minal darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fi hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma habib alaina fi sakaratil mautina wa munajatan minan nari wal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Marilah kita tutup untuk acara pembukaan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, untuk berikutnya yaitu kegiatan diseminasi yang akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu jurus 1 dan jurus 3 tentang kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Nur Malik SPSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jajaran manajemen yang saya hormati, kepada PLT KTU Bapak Teguh Waluyo yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang pada hari ini menghadiri kegiatan diseminasi berkaitan dengan berbagi praktek baik yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita sebenarnya masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan berbagi praktek baik ini tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu semuanya, langsung aja di sini kami, ya saya dan juga Pak Imam akan berbagi praktek baik lanjutan dari pelatihan kita pada tanggal 27 sampai 30 September di Solo. Yang berlanjut juga ada on-job learning 1, 2, 3, dan yang ini adalah yang keempat adalah berbagi praktek baik. Untuk Bapak Ibu semuanya, Pak Imam. Untuk kami di sini kebetulan ada berbagi peran, yang mana untuk saya bagian nanti untuk yang jurus 1 dan jurus 3 yaitu kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi, dan juga nanti ada Pak Imam di jurus 2 dan jurus 4. Oke, lanjut. Ini untuk dari 7 jurus yang ada itu nanti saya ke bagian 2 jurus ya, masing-masing nanti untuk bisa berbagi praktek 2 jurus, yaitu yang pertama nanti kaitan dengan kenali potensi. Untuk Pak Imam. Sebelum nanti ke kenali potensi perlu saya sampaikan, kami di Solo kebetulan
diberikan 7 jurus ya, 7 jurus BK hebat, di mana yang pertama itu ada yang namanya kenali potensi ya. Terus yang kedua ada kelola emosi, jurus yang kedua. Jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat adalah jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam kolaborasi, dan jurus ketujuh adalah menata situasi. Dari 7 jurus itu untuk yang 5 jurus 1 sampai 5 itu kita fokusnya adalah aspek murid atau siswa, dan yang 2 aspek itu yang poin 6 dan 7 itu berkaitan dengan aspek sistem. Jadi kita semuanya di situ ya. Terus dari kami nanti kaitan dengan OJL yang sudah kita laksanakan itu berpedoman dengan prinsip ARKA di sini. Yang pertama A-nya itu adalah aktivitas. Ya, aktivitas itu apa? Di sini difokuskan pada peserta untuk mendapatkan pengalaman, baik itu melalui permainan, ya, bermain peran dan lain sebagainya. Nah, di sini aktivitas kegiatan kaitan dengan yang kita lakukan. Terus yang kedua, setelah aktivitas dilakukan ada refleksi. Ya, refleksi itu difokuskan untuk merefleksi pengalaman yang diperoleh dari aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi apa yang dari aktivitas dilakukan kita lakukan refleksi. Terus yang berikutnya adalah konseptualisasi. Ya, konseptualisasi di sini barulah bagi bagian ini masukkan konsep. Setelah nanti anak ini sudah melakukan aktivitas, kita tarik lagi kepada mata layanan yang akan kita berikan. Kalau Bapak Ibu guru mungkin nanti bisa di materi pelajarannya. Jadi ini ada aktivitas dulu, baru nanti materi itu ditarik dari setelah refleksi seperti itu. Aplikasi yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah konsep, kemudian harus mencoba penerapannya secara nyata pada kehidupan. Ya, di sini ini adalah penerapannya. Ya, aplikasi itu bagaimana kita nanti menerapkannya. Terus nanti peserta ditantang untuk melakukan kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang namanya aplikasi. Jadi nggak cuma hanya tahu saja, tapi harus melakukan. Lanjut. Oke, nah ini fokusnya dari 7 jurus itu. Ya, yang pertama tadi kenali potensi itu fokusnya adalah pada pemetaan diri dan pengembangan keunikan murid. Ya, dari keunikan itu, jadi dikenali potensi itu biasanya nanti kita di awal itu ada asesmen ya, ada asesmen, yaitu asesmennya itu adalah salah satunya adalah asesmen gaya belajar, terus asesmen kaitan dengan kecerdasan majemuk dan juga kepribadian. Di situ nanti yang biasanya nanti kita lakukan di dalam kenali potensi itu, di dalamnya ada itu. Terus yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi itu fokusnya pada kecerdasan emosional atau regulasi diri. Bagaimana ketika kita mengelola emosi supaya misalkan anak itu juga bisa tidak seenaknya sendiri dan sebagainya. Nah, di sini kelola emosi itu sangat penting. Karena kecerdasan emosional itu luar biasa sebenarnya. Makanya kita latih juga untuk anak-anak supaya bisa mengelola emosinya. Nggak asal mengekspresikannya, tapi bagaimana kita kelola agar supaya itu bisa bernilai baik seperti itu. Untuk yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau kalau mungkin dengan kata lain daya lenting. Nah, di sini fokusnya pada ketahanan mental dan semangat pantang menyerah. Ya, ketika mungkin anak itu jatuh, ya bagaimana bangkit dan berjalan lagi sehingga nanti bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Ketika ada masalah, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah itu dan kita jalan lagi. Nah, di sini pentingnya adalah tumbuhkan resiliensi pada murid. Nah, kita penting juga seperti itu. Jadi nggak hanya kita sebagai guru, tapi dari murid juga perlu ditumbuhkan. Terus yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi di sini fokusnya adalah
pada disiplin diri dan pembentukan karakter. Ya, ketika kita untuk pembiasaan hal yang baik kepada siswa ataupun murid itu, supaya nanti anak memiliki karakter yang baik itu bagaimana? Nah, ini butuh konsistensi, dilakukan secara terus menerus. Nah, ini yang jurus keempat ya. Terus yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi fokusnya pada apa? Pada keterampilan interpersonal dan empati. Kalau interpersonal itu bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, kita bernegosiasi sama orang lain, ya, kita berkomunikasi dengan orang lain itu juga ini perlu dikembangkan supaya anak itu tidak antisosial juga. Ya, bagaimana di sini dijalin koneksi itu penting sekali, ya, terutama untuk murid-murid kita. Yang keenam itu bangun kolaborasi. Kolaborasi seperti tadi yang mungkin seperti disampaikan Pak Teguh tadi, ya, fokusnya adalah kerjasama tim, pemecahan masalah sosial. Jadi kenapa tadi di poin 6 dan 7 itu adalah sistem. Sistem itu adalah semua kita yang ada di SMK ini. Jadi tidak hanya guru BK atau guru mapel saja, tapi semuanya. Kolaborasi antara guru BK dengan guru mapel, guru BK dengan guru wali kelas atau guru wali, guru kaprok dan sebagainya lah. Ya, di sini ini butuh kolaborasi bersama, bahkan dengan manajemen juga. Nah, ini bangun kolaborasi di sekolah itu penting sekali. Yang ketujuh, menata situasi. Fokusnya pada berpikir kritis, perencanaan hidup. Ya, jadi bagaimana ketika kita bisa berpikir lebih baik ke depannya seperti apa, ya, terus nanti punya perencanaan yang matang seperti apa. Nah, ini dari fokus dari 7 jurus BK yang sebenarnya yang bisa kita lakukan bareng-bareng seperti itu. Lanjut Pak Imam. Oke, nah ini dari Solo dikai jurus ketemune jadi kolek jadi kaya pendekar seperti itu ya. Jadi ini pulang dari Solo jadi pendekar seperti ini ya. Lanjut Pak. Ya. Pendekarnya itu kita dapat 7 jurus ini ya. Kita dapat 7 jurus yang mana yang nanti harus diaplikasikan dan kita diseminasikan seperti itu. Nah, ini dari 7 jurus ini kebetulan saya sekali lagi kebagian dari 2 jurus, yaitu yang pertama kebetulan ini tanpa perencanaan saya sama Pak Imam ya, kita beda jurusnya biar kebetulan yang semuanya bisa tersampaikan ya. Saya jurus 1-3, Pak Imam ternyata kok ambilnya 2-4, ya pas Pak, cocok ya, jadi bisa menyampaikan semuanya. Jurus 1 adalah kenali potensi, jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Nah, ini nanti ya sudah jadi pendekar ya, ini pendekarnya kita tularkan sama teman-teman semuanya. Lanjut. Oke, nih ya nampang sedikit ya, ini pendekarnya masih salin ya, karena mau kan jadi pendekar beneran mulai sekolah Solo lah, jadi pendekar ini sudah ganti kostum ya. Jadi untuk jurus 1 kenali potensi. Lanjut Pak ya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah supaya guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi melalui nanti kalau guru BK itu ada asesmen gitu, asesmen seperti nanti untuk gaya belajarnya, terus asesmen kaitan dengan kecerdasan majemuk tadi. Ini nanti yang akan kita sampaikan di materi ini yang sudah kita OJL-kan di OJL pertama. Kebetulan fokusnya saya di kelas 10 PPLG 3 bimbingan saya, jadi saya langsung praktekkan di situ. Lanjut Bapak. Nah, biasa kita ketika memulai layanan juga kita ada RPL juga ya. Kalau guru BK kan RPL, kalau guru mapel RPP seperti itu. Nah, kita juga sama ada runtutan seperti itu. Nah, mulai untuk kita memberikan layanan juga ada biasanya saya kasih tepuk the best. Di sini tepuk the best orang cuma hanya sekedar ben semangat tok, tapi maknanya supaya nanti di sini harapannya apa? Ada mana yang bisa diambil juga dari muatan tepuk yang kita berikan itu ya ono sisi positifnya juga. Nah, ini tepuk the best. Ya. Tepuk the best. Prof, I am the best. You are the best.
we are the best, I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Ya. Contohnya ini yang sudah saya lakukan. Ya. Oke, ini. Nanti kita praktekkan ya. Contohnya ini. Oke, ini ya untuk awalan biasanya yang sering saya lakukan. Ya mungkin ya gosipnya banyak sekali ya. Karena kalau saya biasanya selain apa, ya saya gue semangat yo isinya iso yo punya makna yang lebih positif. Mau dicoba Bapak Ibu? Oke ya, kita coba ya. Jangan sampai kalah sama ya. Iya mau. Oke, berdiri dulu. Oke, boleh ya. Sudah hafal ya, nanti caranya adalah tepuk the best. Prok, I am the best. You are the best. We are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Oke ya, coba ya. Oke, berdiri ya. Kata Pak Teguh suruh berdiri. Ayo. Teman-teman semangat. Mulai tepuknya ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Ternyata Bapak Ibu. Oh lagi, Pak Teguh ternyata masih pengen satu kali lagi. Ya, oke. Ya. Nah, Pak Teguh ini semangat sekali. Oke ya, kita ulang lagi ya satu kali tepuk the best ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Ternyata nggak kalah sama videonya tadi Pak. Ini Pak Teguh nggak mau kalah sama. Oh nggak mau. Oke, nggak kalah sama video yang di kelas ini. Jadi, ya ini penting juga ya. Kadang memang saat ini ketika kita memberikan layanan, biar anak lebih semangat itu kan kita gugah dulu supaya apa? Biar untuk connect ke kita nanti apa yang ingin kita sampaikan. Ya, itu kan ya, seperti di tahapan-tahapan yang kita Bapak Ibu RPP, kalau kami RPL itu kan ada di situ, ada S-breeding-nya ya. S-breeding banyak sekali ya Bapak Ibu. Oke lanjut Pak Imam. Nah ini aktivitas yang kami lakukan di sini, kita menggunakan Aku Pintar ya. Nanti sebenarnya Bapak Ibu juga bisa lewat ini apa ya, online ya, online itu bisa. Kalau yang kemarin kita menggunakan Aku Pintar itu untuk asesmen, yang pertama adalah untuk gaya belajar. Jadi gaya belajar itu yang pertama kita pakai asesmen Aku Pintar yang gaya belajar. Terus yang kedua kita gunakan asesmen Aku Pintar yang untuk kecerdasan majemuk. Dan itu bisa langsung dilihat. Dan anak bisa langsung mengakses lewat HP-nya masing-masing. Ya di sini sebenarnya itu bisa dilakukan. Selain guru BK, kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih jelas juga, nanti juga anak bisa diminta untuk mengisi kaitan dengan Aku Pintar seperti itu. Oke, ini yang kita lakukan, aktivitasnya ada dua, oke. Lanjut Pak. Nah, ini yang di kelas tadi kaitan dengan yang di kelas 10 PPLG 3, oke. Kebetulan itu yang bimbingan saya, sehingga saya lakukan kenali potensi itu. Kenapa saya fokusnya adalah di kelas 10 itu karena kan biar nanti dari awal kita tahu ya seperti apa anak tersebut dan sebagainya. Lanjut Bapak. Nah ini memang banyak gambar-gambar ada di sini ya, jadi anak langsung bisa mengakses sebenarnya. Kita kasihkan linknya, kita bagi ke anak, terus anak mengakses kaitan dengan Aku Pintar, pertama kali menggunakan gaya belajar, yang kedua terus kecerdasan majemuk itu. Nah setelah anak mengisi hasilnya ada. Jadi mulai anak itu tipe yang visual kah, tipe auditory kah, atau kinestetika, di situ kan nanti prosentasenya muncul di asesmen lewat Aku Pintar itu. Jadi ini langsung saya rangkum lewat Google Form. Jadi anak apa yang sudah didapat langsung mengisikan link lagi di Google Form, saya rekam. Ya, buktinya adalah screenshot dari anak
apa hasilnya itu. Ya, jadi anak tidak hanya sekedar asal mengisi, tapi di situ ada bukti konkretnya. Ya, ini 36 anak, ya, ada ini kecerdasannya, ada intrapersonal 73%, jadi ada yang hampir imbang dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat tujuannya apa sih Bapak Ibu kaitan dengan untuk yang kecerdasan ini ataupun nanti gaya belajar ini Bapak Ibu nanti bisa itu dijadikan pedoman bagaimana ketika kita mengajar murid kita. Kalau tipe auditori, ya ketika dengan penjelasan seperti ini anak akan lebih paham daripada disuruh membaca. Tapi kalau tipe visual, kalau suruh mendengarkan kayak gini aja, dia nggak akan masuk. Harusnya harus ada visual yang bisa dilihat dengan membaca dan sebagainya. Itu tipe visual. Tapi kalau tipe kinestetik itu berarti kan dengan langsung aplikasi praktek. Ini Bapak Ibu juga harus bisa melihat nanti anak itu masih di kategori apa, sehingga nanti apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu lebih efektif. Jadi kalau anak auditori kok disuruh mungkin dengan caranya, kadang angkutan kita itu disamaratakan gitu. Ya pembagian kelompok pun itu juga kadang ya wis komen ya dibagi aja, tapi nggak mencoba untuk dilihat dari gaya belajarnya seperti apa. Lah ini mungkin untuk masukan Bapak Ibu juga nanti kaitan dengan gaya belajar itu nanti sebagai mungkin dengan penugasan yang berbeda, tipe auditori, tipe visual sama tipe kinestetik itu mungkin walaupun ada tugas tapi tugasnya berbeda. Itu kan juga bisa, ya. Bukan membedakan apa, tapi biar anak itu maksimal dalam tugasnya. Lanjut Bapak. Ini yang hasil asesmennya gitu, gaya belajar itu saya rangkum. Tuh, terus yang kedua kita masuki jurus yang kedua yang sudah saya lakukan, yaitu apa? Tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Kalau mungkin bapak-bapak ibu yang kemarin ikut GP dan sebagainya itu bahasanya daya lenting gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini yang saya nanti akan praktekkan. Yang kedua, lanjut Pak. Nah, tujuannya untuk tumbuhkan resiliensi itu guru mampu membantu murid membentuk growth mindset, ya, membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik dan karir. Ya. Jadi bagaimana kita berpikir growth, ya, tumbuh. Ya. Ini perlu nanti kita tanamkan ke anak-anak kita, ya, di materi ini, ya, karena pada tujuannya adalah bagaimana kita untuk bisa membentuk anak itu berpikir growth mindset. Ya. Lanjut Bapak. Oke. Aktivitasnya apa? Kemarin memang untuk aktivitas saya kasih game, ya. Ada gamenya adalah membuat menara sedotan. Membuat menara sedotan, anak tak kasih aktivitas dulu membuat menara sedotan. Ya, saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya, setiap kelompoknya akan mendapatkan properti yang sama, yaitu adalah ada sedotan sama solasi. Itu saya kasih modal dengan jumlah yang sama seperti itu. Terus buat menara, intinya buat menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Menara yang paling tinggi dan yang paling kuat itu adalah pemenangnya. Enggak cuma hanya tinggi, tapi harus kuat. Nah, terus yang keempat, bentar Pak, yang keempat, ya atasnya. Jika menara roboh, akan ada angin ribut. Setelah itu nanti, setelah jadi, menara itu akan diuji, akan dikasih angin dengan kertas atau dengan kardus, ya, itu nanti diuji 3 kali apakah menara itu akan roboh atau tidak, ya. Terus setelah itu jika menara roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Ya, ini nanti kaitan dengan resiliensinya seperti apa. Lanjut, ini yang sudah kita lakukan lebih ke gambar-gambar, ya. Oke. Ini proses pembuatannya. Ya, anak memang tak kasih properti sama dengan waktu yang sama, akhirnya saya suruh membuat menara, monggo. Menara itu nanti tolong dikasih nama, ya, dikasih nama. Terus nanti anak setelah selesai nanti tak suruh mempresentasikan hasil menaranya itu. Setelah dipresentasikan, habis itu baru diuji sama
kelompok secara bergantian. Seperti itu. Ini yang pertama, terus sini. Ini presentasi hasil karyanya. Setelah nanti sudah muncul itu tadi ada menara, ada yang kemarin itu ada ini menara gantung, terus yang itu ada menara titik darah penghabisan. Karena terserah lah anak itu mau membuat nama menaranya seperti apa, terserah. Itu istilahnya ekspresi dari anak. Ini contoh untuk presentasi untuk kelompok 1, kelompok 2, terus lanjut kelompok 3 dan kelompok ini ada kelompok 4 ya, ada kelompok 4 ini ya. Jadi ada 4 kelompok, saya suruh membuat dengan beda-beda warna ya, ada yang merah, ada yang pink, ada kuning, ada merah, pink, biru, kuning, seperti itu. Ini setelah itu baru kita uji coba. Uji cobanya untuk yang ini kita kasih kipas seperti itu. Ternyata untuk yang kelompok yang pertama itu tetap bertahan, nggak roboh. Berarti kan ini menaranya berarti kuat seperti itu. Terus yang kedua gantian dari kelompok yang lain juga memberikan seperti itu, akhirnya juga nggak roboh, menara gantung itu nggak roboh. Untuk yang ketiga ini juga nggak roboh. Yang keempat ini terakhir, baru satu tebasan aja sudah langsung roboh. Nah, setelah itu dari hasil ini akhirnya kan kita juga refleksi ke anak. Lanjut Pak, kita refleksikan ke anak, kira-kira kita bisa menggali makna dari permainan tersebut seperti apa. Anak juga saya tanya satu-satu, kira-kira ini yang roboh karena apa? Ternyata gini. Jadi anak kan mencoba untuk mengulik kekurangannya, sehingga nanti ketika kamu diberikan kesempatan kedua akan dibuat yang seperti apa? Seperti ini Pak, seperti ini Pak. Jadi memang itulah yang namanya resiliensi. Bagaimana ketika kita itu mengalami kegagalan, itu kita bisa bangun lagi dan kita tetap jalan. Ya, kita tidak terpuruk, bangkit dari kegagalan yang sudah pernah kita lakukan seperti itu. Nah ini pentingnya seperti itu. Nah ini menggali makna di balik permainan atau simulasi, sebenarnya pentingnya adalah di situ. Ya, kita nggak hanya simak fun saja, nggak hanya senang saja, tapi juga perlu nanti menggali dengan apa yang kita lakukan. Nah ini, ketika menara saudara roboh, gagal mencapai target tinggi atau kokoh, tim yang memiliki growth mindset tidak akan menyalahkan diri sendiri atau menyerah. Ya, ini nanti kita lihat kalau anak-anak yang punya growth mindset itu nggak saling saya gawe gini gara-gara sebagainya, jadi tidak, tapi mengevaluasi dari kekurangan yang ada. Pola pikir berkembang. Kalau pola pikir berkembangnya seperti apa? Di sini mereka melihat keruntuhan sebagai umpan balik berharga, ya, atau ada feedback di situ. Mereka menganalisis mengapa ini roboh, ngapa kok roboh? Ternyata buatnya nggak simetris atau apa ya kan, nggak imbang dan sebagainya. Ternyata mereka tahu kekurangannya. Ya, apakah strukturnya kurang segitiga? Yang bentuknya ini atau meleot mungkin ada ditebas sedikit langsung ambruk. Itu yang pengalaman yang dari anak. Apakah solatifnya kurang kuat? Mungkin yang naleni nganggo solasi ini kurang kerakep gitu kan. Jadi ditebas akhirnya malah hancur seperti itu. Ya ini juga jadi masukan dari feedback, dan segera membuat desain ulang. Setelah itu berarti ada desain ulang, nanti saya harus buat seperti ini, memaksimalkan properti yang ada supaya lebih kokoh fondasinya dan sebagainya. Mereka percaya bahwa usaha berikutnya akan lebih baik karena mereka sudah belajar. Intinya kegagalan itu ketika anak mengalami mungkin ketidakberhasilan itu adalah pembelajaran, sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik. Oke, itu lanjut Pak. Nah, sebenarnya ini lanjutannya itu setelah itu kita ada ketika melihat anak-anak yang di situ ada yang sekiranya kok kurang atau apa, kita konseling kita konseling. Ada lanjutannya adalah konseling individu. Kita tanya kepada anak permasalahan itu dan sebagainya. Kita mencoba untuk menumbuhkan growth mindset kepada anak. Nah ini
yang dilakukan selanjutnya. Jadi ada setelah pertemuan itu ya anak yang sekiranya perlu nanti adanya konseling individu kita lakukan konseling individu gitu Pak. Lanjut Pak, ini yang terakhir ya konseling individunya kebetulan kemarin nggak mau direkam ya ini yang saya tugaskan di situ. Selain itu saya ini rekaman suara terus yang saya kira adalah rekaman suara karena kan memang konseling individu itu kadang ada asas yang tidak bisa kita itu kan namanya asas kerahasiaan. Itu yang kadang kita jual. Kalau anaknya mau bisa kita up, tapi kalau enggak ya kita memang harus punya asas itu. Oke. Lanjut Bapak, mungkin ini yang terakhir ya kegiatan kami di resiliensi. Jadi resiliensi tidak hanya di klasikal saja, tapi kita lanjutkan di konseling individu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mungkin langsung aja nih, misalkan Bapak Ibu ada yang tanya atau apa, siapa tahu mungkin nanti saya bisa menjawab itu semuanya. Untuk itu terima kasih dari saya, paparan dari dua jurus yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan yang disampaikan dengan Bapak, cuman ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Anak kelas 12 itu kan mau menghadapi TKA. Nah, anak tersebut kan rencana pengen kuliah, terus kemudian dia itu merasa ketakutan gitu. Kalau nanti misalnya hasil TKA-nya itu jelek, gitu. Saya kok takut ya Bu, takut kenapa? Nanti kalau TKA-nya jelek gimana kayak gitu. Nah, mungkin ini perlu pendampingan Pak dari tim BK untuk memberikan motivasi kepada anak kelas 12. Mungkin ada sebagian anak yang luwek TKA yo garap saisone, tapi kan kadang ternyata ada anak yang merasa ya mungkin yang anak yang model tipenya yang perfect ya, wah saya harus tapi kok karena di SMK 5 kan memang tidak ada pemadatan. Kalau sekolah lain ada pemadatan, nah di SMK 5 kan rasanya kan anak yang mungkin bekalnya kurang jadi takut gitu. Ini mungkin saran dari saya untuk tim BK, ada pendampingan, ada motivasi untuk menghadapi TKA seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Tadi saya lupa juga menyampaikan sebenarnya kenapa saya pilih untuk yang kelasnya untuk yang materi resiliensi itu adalah di kelas 12. Itu kebetulan untuk kelas 12 RPL 1 yang kemarin saya gunakan Bu untuk OJL yang kedua kemarin. Yang OJL 1 kebetulan saya pakai kelas 10 PPLG 3, kelas yang jurus 3-nya kita pakai kelas 12 RPL 1. Memang kenapa saya fokus di kelas 12 itu karena memang akhir-akhir itu kan mau menghadapi TKA. Ya memang ini kan memang kita juga butuh menguatkan anak. Memang ada ketakutan seperti itu. Karena kalau saya itu dimulai sebenarnya sudah dari ketika anak itu mau ikut TKA atau tidak, itu kan dari awal pas waktu kemarin dia di BK atau mendata itu juga anak itu serba bingung. Sebenarnya orang melu tapi kok ditakutkan malah enggak seperti itu. Nanti kalau ikut tapi kalau hasilkan jelek bagaimana? Nah ini memang nanti salah satunya juga nanti dari BK juga Bu memberikan pendampingan ya. Jadi masing-masing guru pembimbing yang ada di kelas 12 berkaitan dengan nanti ada namanya pembimbingan studi lanjut ya. Nanti ada studi lanjut itu juga nanti kita memang fokuskan kepada anak-anak yang mau studi lanjut ya. Itu memang nanti dari kami ada data itu anak-anak itu nanti juga masuknya seperti tadi Bu. Mungkin nanti setelah itu kita tarik di konseling individu. Kita nanti aja anak itu nanti untuk konseling individu sehingga nanti kita tahu permasalahannya apa sih supaya nanti paling tidak anak itu memiliki group mindset. Sebenarnya kan yang kita harapkan di sini kan grupnya ya. Jadi biar anak itu nggak merasa nanti takut tapi malah kan ya ketika itu susah ya caranya biar kita tetap bisa. Ya walaupun susah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Susah itu bisa dilakukan tapi butuh usaha yang lebih dari
biasa. Ya itu yang mungkin nanti kita perlu tanamkan ke anak itu supaya anak punya pemikiran growth seperti itu ya. Nah tujuan di awal tadi untuk yang resiliensi itu adalah supaya anak memiliki pemikiran yang growth mindset seperti itu. Kemudian terima kasih masukannya. Mungkin ada lagi satu kali lagi karena setelah ini masih ada Kak Imam nanti yang akan presentasi 2 jurus. Ya. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung dari apa yang ditanyakan sama Bu Dian tadi, Bapak. Dari intinya itu kan growth mindset. Apa yang dikatakan Bu Dian itu tadi kan anak-anak masih PPT, pola pikirnya masih tetap. Nah, untuk sampai ke grow-nya atau pola pikir berkembangnya, secara keseluruhan yang kita terapkan sebagai guru misalnya, saya sendiri kan sebagai guru ya Pak. Selain dari tim BK yang ada bimbingan individu, nah sebagai guru itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan biar pola pikir anak-anak kita itu tidak berada di stagnan di situ aja, tapi bisa sampai ke pola pikir berkembang seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Oke, memang ini kita PR kita bersama ini. Memang tidak hanya sekedar guru BK, memang ada guru wali ini, ada wali kelas dan sebagainya. Memang sebenarnya kaitan dengan pola pikir growth mindset itu bisa kita tanamkan setiap saat kita selipkan di setiap mungkin pembelajaran dan sebagainya itu kita juga bisa selipkan itu semuanya Bu. Jadi membiasakan anak itu ketika mengalami, misalkan anak itu pernah mengalami gagal apa sih? Misalkan kamu pernah merasakan apa? Nah nanti yang dia pikirkan apa? Jadi kalau misalkan saya gagal, kalau orang yang fixed mindset mungkin mengatakan bahwa itu gagal, tapi kalau orang yang punya pikiran growth mindset, saya belum bisa, berarti saya harus berusaha. Nah ini bedanya. Jadi kadang kita dari hal yang kecil ya mungkin semuanya gak hanya guru BK, dari guru mapel dan sebagainya. Setiap kali nanti di pembelajaran kita harus membiasakan anak kita ajak dari hal yang kecil Bu. Mungkin dari misalkan suruh ini Bu angel Bu, ya itu kita coba untuk membiasakan biar anak itu gak berpikir itu angel, ya kan? Tidak bisa itu bukan berarti seperti itu, tapi kan semua itu kan kalau orang yang berpikiran growth mindset kan berarti keberhasilan itu bukan karena bakat, tapi karena usaha ya. Tapi kalau orang yang punya fixed mindset ya orang di bakat juga iso. Tapi kalau orang yang punya growth, walaupun anak itu mungkin bakatnya nggak terlalu, tapi karena mau usaha, ya mungkin kita bisa itu dari hal yang kecil itu Bu. Mungkin kita menanamkannya dulu, biar menjadi ya itu ya. Jadi biar nanti guru punya pikiran yang growth mindset seperti apa, ya pola pikir berkembangnya bagaimana. Nah ini ya kita semuanya lah. Memang ya dari kami, kalau kami ya nanti ada lewat layanan konseling individu dari Bapak Ibu guru juga nanti ya semuanya memang kita bisa menanamkan itu semua ke anak. Biar anak itu pikirannya ya pola pikirnya enggak yang fix seperti itu. Mungkin itu Bu Anita, mungkin masukannya sangat luar biasa karena ini masih ada satu lagi nih Pak Imam ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya kaitan dengan 2 jurus ini, kenali potensi sama tumbuhkan resiliensi. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari diseminasinya Bapak Kolek, ini pertemuan yang kedua, jadi mungkin nanti kalau yang secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Kolek,
Jadi saya melanjutkan langsung fokus ke jurus yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ini saya di sini mengimplementasikan kepada siswanya itu untuk jurus 4 jaga konsistensi dan jurus 2 kelola emosi. Kebetulan juga tidak direncana dan lelah tidak sama. Nah ini untuk jurus BK tadi sudah disampaikan kepada Pak Kolek. Ada 7 jurus BK nih. Jadi kalau di Solo itu kalau sudah dapat kartu ke-7 itu berarti sudah jadi Wiro Sableng. Oke. Nah ini tujuan dari implementasinya ada yang pertama yang saya bawa adalah kelola emosi, kedua jaga konsistensi. Nah, yang kedua yaitu untuk tujuannya adalah meningkatkan keterampilan sosial, emosional, dan karakter siswa. Yang ketiga, menguatkan peran guru dan guru BK dalam mendampingi siswa membentuk kebiasaan positif. Dan kebetulan di 7 jurus BK ini tidak hanya untuk guru BK, ada beberapa jurus yang juga sakit disampaikan atau digunakan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang untuk khusus guru BK itu ada di jurus 5 karena di sana ada konseling realita. Dan konseling realita itu kan indikasinya di guru BK. Yang keempat, mewujudkan layanan BK yang berorientasi pada kesejahteraan psikologis dan kemandirian siswa. Lanjut Pak. Ini tadi sudah disampaikan Pak Kolek untuk model ARKA, dan ini mungkin model baru dalam pembelajaran atau pemberian layanan di kelas yang hubungannya dengan deep learning. Ternyata model sekarang itu siswa diberi aktivitas dulu, terus setelah itu baru merefleksi dari aktivitas yang disampaikan, menyesuaikan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Setelah itu baru konseptualnya. Dan yang terakhir ada di aplikasi. Nah ini untuk yang jurus saya ambil. Kenapa saya memilih jurus 2 dan 4 gitu? Kalau urutannya itu sebenarnya 4 dan 2, karena menyesuaikan dengan waktu yang untuk implementasikan kepada siswa. Tapi ini biar gampang kita urutkan mawar jurus 2 dan jurus 4. Untuk jurus 2 untuk kelola emosi ini membantu siswa memahami dan mengelola emosi yang sering muncul dalam interaksi sosial di sekolah. Siswa SMK cenderung menghadapi tekanan akademik dan sosial, sehingga kemampuan mengendalikan emosi menjadi keterampilan penting untuk kesejahteraan psikologis. Untuk jurus 4-nya, untuk jaga konsistensi ini membantu siswa memahami pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam membangun karakter positif. Dengan pendekatan kesadaran diri, siswa belajar mempertahankan kebiasaan baik tanpa paksaan dari luar. Nah, kita bahas dari 1 untuk jurus 2 kelola emosi. Deskripsinya dalam kegiatan ini adalah yang pertama, aktivitasnya adalah siswa itu mengenali emosinya. Jadi di awal itu kita berikan siswa, kita suruh mendiskriminasikan emosi siswa pada saat layangan atau saat pagi. Setelah itu baru siswa merefleksi dan menggambarkan dengan emojinya. Terus setelah itu baru direfleksi. Nah, yang terakhir kegiatannya adalah diskusi dan praktek teknik pengelolaan emosi siswa, menulis refleksi dalam jurnal emosi. Untuk pelaksanaannya ini tanggal 17 Oktober, kelasnya kebetulan kelas 1 Busana 1 dan siswa asuh saya Lanjut Pak Kolek. Nah ini Bapak Ibu untuk LKPD siswa atau murid yang pertama di jurnal emosi ini saya cantumkan untuk beberapa karena kalau semua nanti agak kebanyakan. Yang selanjutnya Pak Kolek. Ini juga sama. Nah ini yang terakhir
untuk jurus 2 adalah dokumen evaluasi dan refleksi bersama guru mapel. Nah ini kebetulan karena yang saat pelaksanaan itu yang bisa mendampingi Bu Endang Desi nggih. Nah ini kebetulan terus saya minta evaluasinya wonten. Oke, ya ada masukannya juga sampun ditulis di situ. Terus sebagai gambaran nanti perbaikan di kemudian hari. Sampun selanjutnya. Nah ini untuk hasil pelaksanaannya. Yang pertama siswa mampu mengenali atau pemicu emosi dan menunjukkan peningkatan kesadaran diri. Yang pertama itu. Yang kedua siswa memahami langkah tanya dan mempraktekkan teknik mindfulness. Yang ketiga refleksi siswa menunjukkan pemahaman bahwa emosi dapat dikendalikan bukan ditekan. Jadi dalam pemberian layanan tersebut siswa diajari untuk mengenal emosinya. Setelah itu ketika sudah mengenal emosi baru siswa diberi pengarahan untuk bisa mengendalikan emosi. Jadi emosi setelah dikenali baru dikendalikan. Terus untuk selanjutnya jurus yang keempat gitu. Nah ini jurus keempat, jaga konsistensi. Aktivitas awalnya juga sama, kita beri video tentang konsistensi gitu. Terus untuk refleksi kita beri breaking juga saat itu. Terus kita jelaskan tentang konsep habit lock. Oke. Terus pembuatan habit tracker dan komitmen pribadi. Ini kita laksanakan tanggal 9 Oktober 2025, kelasnya kebetulan di TO 4. Oke, untuk medianya sudah itu. Terus selanjutnya Bapak, nah, untuk LKPD-nya siswa ada 2 ini. Dokumen kebiasaan positif yang seperti ini contoh juga ada beberapa siswa yang kedua adalah dokumen menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi siswa kita berikan LKPD ini untuk mengenali kebiasaan positif dan kebiasaan negatif yang perlu dihilangkan. Terus selanjutnya, nah ini hasil pelaksanaannya. Siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan positif dan negatif yang dimiliki. Siswa menyusun komitmen pribadi untuk menjaga kebiasaan positif secara konsisten. Terjadi peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab setelah pelaksanaan layanan. Nah, ini hasilnya. Lanjut Pak. Nah ini dampak umum pelaksanaan OJL. Yang pertama yaitu siswa lebih mampu mengelola emosi dan menjaga perilaku positif di sekolah. Ini juga harapannya seperti itu. Guru BK semakin kompeten menerapkan layanan berbasis SEL atau Social Emotion Learning. Yang berikutnya, lingkungan kelas menjadi lebih kondusif dan sportif. Siswa menunjukkan perubahan perilaku yang lebih sadar, disiplin dan bertanggung jawab. Nah ini langsung di penutup gitu. Untuk kegiatan OJL ini sebagai bukti tugas kami untuk mengimplementasikan kepada siswa gitu Bapak Ibu. Terus yang melalui jurus 2 dan 4 siswa belajar mengelola emosi dan membangun kebiasaan positif. Yang berikutnya dalam pelaksanaan itu kita mencoba Bapak Ibu menerapkan dari 2 jurus. Yang pertama mengelola emosi dan yang kedua adalah menjaga konsistensi. Atau harapannya ketika sudah bisa menjaga mengenal emosi bisa dikendalikan. Ketika kita sudah mempunyai kebiasaan positif, nah kita bisa mengembangkan kebiasaan positif siswa. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau sarannya Bapak Ibu. Bu Riani mungkin ada saran. Oh Pak Maris. Tanya Pak. Oke Ibu Riani monggo. Non sewu ini tanya lagi.
mohon dijelaskan tentang bibit loop tadi Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua ini Pak, tentang mengendalikan emosi. Kalau mengendalikan emosi kok kesannya emosi terus kemudian dikendalikan. Jadi kalau menurut saya kata yang tepat itu kok mengelola emosi. Kalau mengelola itu kan berarti kan tidak hanya kalau mengendalikan itu kan berarti sudah emosi dulu baru dikendalikan. Kalau mengelola itu walaupun belum terjadi tapi dikelola seperti itu. Oke. Terima kasih. Tapi untuk yang emosi, alurnya dulu saya sampaikan. Untuk alur mengendalikan emosi itu, jadi siswa itu diberi beberapa keterampilan gitu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, yang paling antusias siswa itu dengan mindfulness itu. Oke. Jadi mindfulness itu kalau di GP-nya itu keterampilan emosi itu ya, keterampilan mengendalikan. Jadi secara sederhananya siswa kita suruh memejamkan mata Ibu, terus secara teknis terus kita tarik nafas. Nah itu yang paling sederhana nih Ibu. Kita tarik nafas selama kurang lebih 3 detik lalu dikeluarkan. Jadi istilahnya ketika ada sesuatu hal itu tidak langsung langsung diuntapkan istilahnya. Harapannya kita tahan dulu. Nah, cara menahannya dengan tarik nafas 3 kali. Mindfulness-nya seperti itu. Terus ketika Budian menyarankan untuk yang kelola emosi, memang harapannya nonton Ibu. Ketika sudah dikenali, setelah dikenali kita mengendalikan emosinya itu. Nah, itu kita sebut dengan kelola emosi nonton. Nabi itu nopo Bu nggih. Kalau menurut saya kok gini Pak. Jadi kalau misalnya pagi, kalau kita mau baru masuk kelas, terus kita kan menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini. Mungkin kan ada siswa yang mungkin lagi sedih, ada yang lagi kecewa, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi kurang mood dan sebagainya begitu. Jadi dengan tadi mindfulness itu jadi bisa menetralisir apapun perasaan pada saat itu, begitu maksudnya. Jadi untuk mengelola emosi pada waktu mau pelajaran yang memang harus hadir sepenuhnya seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun nggih Bu di atas masukannya. Oke, Pak Teguh. Ini diskusi aja ya. Oke, siap. Diskusi yang terkait dengan apakah mengelola emosi atau mengendali emosi. Mengelola namanya mungkin lebih pengendalian. Mungkin dimaknai Bu Dian tadi kalau mengendalikan itu berarti sesuatu yang sudah terjadi baru kita kendalikan. Nah, tinggal itu konteksnya di sini. Coba jurus yang kalimat aslinya punyanya 7 jurus itu Pak. Yang Pak Kolek yang slide yang atas saja yang atas. Yang 7 jurus. Jurus kedua kelola. Jadi mengelola bukan mengendalikan kan. Artinya lebih bersifat preventif. Bukan ke sifat istilahnya preventif ya. Artinya preventif itu jangan sampai muncul emosi di dalam kelas kita atau selama terjadi proses pembelajaran kita. Artinya anak itu mungkin itu sebelum datang ke sekolah sudah punya emosi, sudah punya. Artinya terbawa karena dikatakan juga dulu ada otak kita salah satunya kan otak reptil kan. Otak reptil itulah yang tersinggung sini mesti lakan gitu. Itu emosi. Nah, kelola emosi itu barangkali di situ. Memang situasi anak barangkali pada saat kita di kelas sudah punya itu. Jadi bisa sih kalimat
menggunakan mengelola atau kelola emosi atau mungkin tadi kendalikan. Nah, itu pengendalian diri. Memang sebenarnya pengendalian diri itu kan pengendalian diri itu kan bisa termasuk pengendalian emosi. Saya kira nggak terlalu apakah itu kelola atau kendalikan itu perlakuan kita terhadap anak supaya dia bisa mengelola emosinya atau dia bisa mengendalikan emosi. Saya kira itu kita kembalikan ke teks bahwa di situ ada istilah kelola emosi. Jadi hampir maknanya ya Ustaz, karena pada dasarnya anak tentunya dia di rumah mungkin belum sarapan, emosi kalau ibu golekolan di jalan, kemudian naik kendaraan keslep sidik terus emosi koyak-koyakan. Nah, ini kan anak bisa jadi sudah membawa emosi dari rumah. Oke, matur nuwun sangat masukannya Pak Teguh. Mungkin memang di awal pemberian layanan itu siswa kita ajak mengenali emosinya, Bapak, setelah alurnya gitu. Ketika setelah itu baru dalam saya memberikan layanan itu, siswa saya suruh menggambar di sticky note itu sesuai dengan emosinya pada pagi itu. Gitu. Ada yang menggambar marah, ada menggambar sedih, ada juga yang sedang senang, dan setelah itu baru kita berikan instruksi untuk mengenalinya itu marah, siswa marah karena apa, siswa senang karena apa, sesuai dengan yang mereka gambarkan. Alurnya ngoten. Terima kasih Pak Teguh untuk masukan dan sarannya. Kemudian mungkin sampun apa? Cekap itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaiannya tadi Pak Ipan dan juga Pak Khalid. Semoga apa yang diseminasikan siang hari ini bisa diterapkan dan memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran di SMK Negeri Sumanggedan. Mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.